Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Fitriana Mukhlis, kelas 2E Penjas. Nomor NPM 19219111192. Di sini saya akan mengembangkan dari tugas mata kuliah kurikulum, telaah kurikulum. Di sini materinya yaitu pengembangan kurikulum. Nah, di dalamnya ada pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, dan yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum, dan yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Langsung saja, yang poin pertama ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah penyusun dan penyusunan kurikulum oleh penyusun kurikulum, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dilakukan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengertian kurikulum yang lebih luas membuat para pelaksana batasan-batasan sendiri terhadap kurikulum, namun pengertian tersebut tidak menjadi masalah yang mendasar pada dasar yang disadarkan pada dasar pendidikan. Sistem dasar yang didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip dan mendasarinya. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut dalam Nana Soidi, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada prinsip umum. Beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum seperti juga yang disampaikan oleh Subandijah. Prinsip umum ini meliputi yang pertama prinsip relevansi. Jadi prinsip relevansi adalah keserian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti dan penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Nah, yang ketiga ada prinsip kurikulum, prinsip kontinuitas. Jadi, kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan satu bidang studi. Nah, selanjutnya ada prinsip praktis. Jadi, kurikulum memiliki prinsip praktis di mana kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Nah, yang selanjutnya ada prinsip efektivitas. Dalam prinsip efektivitas, kegiatan berkenan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Nah, yang keduanya ada prinsip khusus. Ada beberapa prinsip khusus yang lebih khusus dan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada pemilihan isi pendidikan, dan yang ketiga ada proses belajar mengajar. Selanjutnya poin yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kurikulum. Nah, sekolah mendapatkan pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, terutama dari perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, yang pertama ada perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua dari pengembangan ilmu pendidikan. Dari ilmu pendidikan
keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan. Telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Nah, yang kedua ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan, dan masyarakat sebagai bagian agen dari masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dan selanjutnya ada sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik itu nilai moral atau nilai sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dan pemeliharaan dan penerusan nilai terintegrasi dalam kurikulum. Ada beberapa yang perlu diperhatikan guru dalam mengerjakan nilai. Yang pertama, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral. Dan yang ketiga, guru berusaha menjadi dirinya sebagai teladan seperti yang patut ditiru. Dan yang keempat, guru menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir ada memahami dan menerima kebudayaan diri sendiri. Selanjutnya poin yang ketiga ada akulturasi dan hambatan kurikulum. Nah, akulturasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Tanpa artikulasi akan terdapat keberagaman baik dalam isi metode maupun perhatian terhadap pengembangan anak. Nah, hambatan-hambatan pengembangan kurikulum diantaranya yaitu hambatan pertama terletak pada guru. Hal itu disebabkan karena kurangnya partisipasi guru yang disebabkan oleh kurang waktu, kekurang sesuaian dengan karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Nah, hambatan lain yaitu dari masyarakat. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Keberhasilan pendidikan ketepatan yang digunakan membentukkan bantuan serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Hambatan lainnya yang dihadapi oleh pengembang kurikulum adalah masalah biaya. Selanjutnya yang keempat ada model-model pengembangan kurikulum. Nah, menurut Robert S. Jais mengemukakan 4 macam model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada model administratif. Nah, model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administrasi atau lain staf karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Nah, yang kedua ada model grassroots. Model grassroots dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratis pelaksana pendidikan di sekolah. Karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Selanjutnya ada model terbaik Hilda Taba. Model yang ditemukan Hilda ini berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif karena cara bersifat indukatif. Itulah sebabnya ini dinamakan model terbalik.
Model ini diawali justru dengan percobaan, kemudian baru penyusunan, dan kemudian penerapan. Hal ini dimaksudkan untuk menekuni antara teori dan praktek. Nah, selanjutnya ada model pemecahan masalah. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Nah, selanjutnya ada model pengembangan kurikulum menurut Rogers. Model 1 paling sederhana menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan ujian. Hal ini disadari atas asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan serta pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Model yang sederhana ini menggambarkan dua pertanyaan pokok menjadi inti model, yaitu yang pertama, mengapa saya mengajarkan mata pelajaran ini, dan yang kedua, bagaimana saya mendapatkan keberhasilan pelajaran yang saya ajarkan. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, tentu guru harus mempertimbangkan ketepatan dan kerelevansian bahwa bahan pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Selanjutnya ada model 2 adalah penyempurnaan dari model 1 dengan menambahkan pokok yang belum tercover pada model 1, yaitu mengenai metode dan organisasi dan bahan pelajaran. Pertanyaan yang menjadi gambaran pokok model ini adalah mengapa saya mengajarkan bahan pelajaran ini dengan metode ini, dan yang kedua, bagaimana saya harus mengorganisasikan bahan pelajaran ini. Nah, yang ketiga ada model 3 pengembangan kurikulum, merupakan penyempurnaan dari model 2 yang belum biasa memberikan alternatif pokok atas unsur teknologi pendidikan kedalamannya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan belajar mengajar. Pertanyaan pokok yang tercover dari model 3 adalah seperti buku-buku pelajaran apakah yang harus dipergunakan dalam mata pelajaran, dan yang kedua, alat atau media apakah yang dapat dipergunakan dalam pelajaran tertentu. Nah, jadi itulah dari poin-poin pengembangan pembelajaran. Nah, kesimpulannya, jadi apabila kurikulum diibaratkan sebagai bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, yang dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Jadi komponen-komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum adalah komponen tujuan, komponen isi atau materi pembelajaran, yang selanjutnya komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Dan juga harus digarisbawahi bahwa pengembangan kurikulum mempunyai faktor dan cara penyampaiannya yang tidak mudah. Maka dari itu, semua penduduk pribumi, baik dari kalangan dosen, guru, buruh, atau masyarakat lainnya, harus ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum tersebut. Nah, itulah kesimpulannya. Itulah hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.